Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Kita ada di sesi yang sama, Intermezzo Plus ya, interdimensional zodiak. Tapi ini plus-plusnya itu adalah khusus yang dewasa. Berkaitan itu semua dikhususkan untuk sahabat kebahagiaan yang nonton channel YouTube-nya Kevin di sini. Ini kalian yang sudah berusia 21 tahun ke atas. Jadi untuk kalian yang usianya di bawah 21 tahun ke atas, berarti kalian adalah penyusup ya. Karena channel YouTube-nya Kevin untuk tema ini Kevin batasi ya, karena temanya adalah dewasa berhubungan dengan seksual. Terkait itu semua yang namanya sekskologi itu penting banget ya ketika kita ngejalin sebuah hubungan dewasa di sini. Ada hal apa yang berkaitan dari hubungan kamu bersama pasangan kamu? Ketika gaya bercintanya saat dia ini lagi bosan sama kamu, bagaimana gaya bercintanya dia? Apakah gaya bercintanya berubah, mempengaruhi mood kamu atau tidak? Kita akan cek bersama-sama. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk sahabat kebahagiaan untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang mungkin baru bergabung, baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal ya. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacaannya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, dia atau orang lain, dan selalu menebarkan positive vibe dimanapun kalian berada dengan berkomentar-komentar positif ya. Jika kalian ada unek-unek pengen curhat di channel YouTube-nya Kevin, pengen komentar, boleh komen di situ tapi menggunakan bahasa yang sopan ya. Karena bahasa yang tidak sopan itu otomatis langsung ke delete sama YouTube ya. Oke, langsung saja, temanya adalah dewasa. Bagaimana sih gaya bercintanya dia saat dia ini lagi bosan sama kamu? Oke, kita akan cek gaya bercintanya dia di saat dia ini lagi bosan sama kamu. Kita akan cek untuk energinya dia. Peran utamanya adalah dia. Kita cek untuk energinya dia ketika dia lagi bosan. Bacaan ini bisa timeless ya, kapanpun, dimanapun kalian berada. Ini timeless ya, karena Kevin nangkap untuk energinya adalah ketika dia lagi bosan sama kamu. Ini adalah energinya dia. Cek bersama-sama bagaimana untuk energinya dia ketika dia lagi bosan sama kamu. Oke, ada kartu Emperor. Waduh, orangnya tuh egois banget ya. Moodnya itu tergantung. Ketika kondisi emosionalnya dia lagi bagus, dia bisa memperlakukan kamu hal yang bagus. Tapi di sini Kevin lihat ya, untuk gaya bercintanya itu sangat kaku sekali ya ketika dia itu lagi nggak mood sama kamu. Ketika dia lagi bosan, justru seenaknya dia sendiri dan bahkan menolak. Bahkan di sini banyak banget untuk energi seksualnya dia nolak. Karena The Emperor itu tentang kekuatan, tentang kekuasaannya dia. Bagaimana dia harus selalu menjadi alpha, nggak mau jadi beta. Apapun itu, kondisi utamanya adalah dia ya. Ketika dia lagi bosan, ada kartu The Moon. Wah, udah ogah-ogahan banget, bahkan menolak loh sahabat kebahagiaan. Ketika dia lagi bosan, dia menolak dengan kata-kata yang mungkin membuat kamu ngerasa bahwa kurang sekali dihargai di sini. Orang ini memang sangat membutuhkan kondisi emosional, terutama kondisi perasaan ya ketika ngejalin hubungan bercinta dengan kamu. Lalu kita bertemu di kartu 8 cup ya. 8 cup, ketika dia bosan sama kamu, dia memilih untuk menghindar ya, karena kartu 8 cup ini memiliki makna tentang menghindari diri ya. Jadi gaya bercintanya dia, kalau misalkan dipaksakan, ini akan membuat dia tuh marah sama kamu. Karena Kevin melihat di sini dia itu lebih cenderung memilih menolak ketika dia bosan sama kamu. Selanjutnya kita bertemu di kartu Ace of Cup ya. Untuk energi kartu Ace of Cup di sini memang Kevin melihat sentuhan perasaan ini menjadi hal utama untuk diri dia. Bisa tertukar, diri dia ini bisa kamu atau pasangan kamu. Karena Kevin melihat dia butuh sekali disentuh dari segi perasaan. Ketika ngejalin sebuah hubungan seksual, kalau nggak pakai perasaan, dia nggak mau dan bahkan terkesan kasar. Ada kartu The Hermit, memilih menyendiri. Wow.
Bosannya dia tuh ada sesuatu hal yang dia imajinasikan, terutama dari kesendirian. Apakah ini ada hal-hal yang sifatnya adalah mengimajinasikan orang lain secara visual di sini? Karena Kevin melihat bahwa ketika dia bosan sama kamu, dia bisa melakukannya sebagai solo karir ya. Oke, ada solo karir di sini. Solo karir itu adalah istilah ya sahabat kebahagiaan. Ternyata benar. 8 pedang ya sahabat kebahagiaan, bahwa lagi bosan sama kamu tapi gairahnya dia ada. Ketika gairahnya dia ada tapi bosan sama kamu, dia memilih untuk masturbasi. Ada energinya di sini bahwa dirinya dia akan melakukan hal itu. Ada kartu The Chariot. Wah, sahabat kebahagiaan, dia memiliki sebenarnya ya, kalau dari segi kekuatan, kalau dari segi power, orang ini atau pasangan kamu memiliki power yang cukup bagus. Orang ini sebenarnya jago. Orang ini memiliki hal-hal yang berbeda ketika dia lagi on fire dan ketika dia itu tertujunya pada kamu. Tapi kebosanannya dia ini sangat dipengaruhi kondisi emosional. Apakah sahabat kebahagiaan menanamkan sebuah duri dari perasaan sama dia atau enggak? Kalau misalnya kamu terlalu banyak menanamkan sebuah duri, terutama dari segi perasaan, maka kamu tidak dilayani di sini. Yang Kevin lihat memang sejatinya dia memiliki power yang cukup bagus loh. Speednya dia di sini bisa cepat banget. Cepat banget bukan berarti kelar ya. Kevin lihat dari energi tenaganya dia tuh rosso. Istilahnya adalah rosso di sini. Tapi ketika dia bosan, dia memilih untuk sendiri di sini. Tapi berbahaya. Ada energi The Chariot. The Chariot ini bisa memiliki hubungan yang mungkin bosan sama kamu, dia bisa melakukan hubungan dengan orang lain loh. Chariot ini tentang sebuah perjalanan. Perjalanannya dia lagi bosan sama kamu, tapi gairahnya ada. Dia bisa melakukan hubungan dengan orang lain. Karena ada kartu The Chariot. Lalu kita bertemu di kartu 5 tongkat ya, atau Five of Fire. Untuk kartu Five of Fire di sini, perdebatan ini akan membuat kamu dan dia tidak lagi memiliki sebuah warna cinta yang bisa menyatukan ya. Bahkan dia akan terkesan kasar. Sahabat kebahagiaan, ngejalin hubungan seperti ini dengan pasangan kamu tentunya harus pakai perasaan. Dia itu harus pakai perasaan. Kalau misalkan kondisinya kamu ngejalin hubungan seksual sama dia, kondisi perasaannya nggak dapat, dia itu terkesan kasar sama kamu. Dan bahkan kamu akan ngerasa bahwa ada bagian tubuh kamu yang merasa sakit. Entah itu lengan kamu, siku kamu, pundak kamu itu sakit. Karena dia itu seperti memaksa di situ. Kevin lihat memang ada energi pemaksaan. Ketika gairahnya dia hadir, tapi dia bosan sama kamu. Dan nggak ada orang yang menjadi lampiasan untuk energi seksual. Dia memperlakukan kamu dengan kasar di sini. Sahabat kebahagiaan bisa lihat ya, nanti Kevin tutup di sini. Ada sesuatu yang menonjol. Ada simbolnya adalah seorang energi maskulin, laki-laki yang dipaksa di sini. Ini bisa tertukar, laki-lakinya kamu atau kamu berada di posisi seperti ini. Ini adalah simbol pemaksaan ya. Bahwa gairah memang harus dihadirkan dari segi perasaan ya. Ada sesuatu hal yang dipaksa di sini dan Kevin lihat untuk gaya bercintanya dia. Karena Kevin melihat memang bosannya dia itu cenderung membuat dia tuh kaku. Membuat dia kaku dan terkesan memaksa kamu ya. Oke, ada kartu The Star ya. The Star ini tentang sebuah keinginan dan arah jalannya ya. Ngejalin hubungan percintaan sama dia ketika lagi bosan. Dia itu lebih cenderung egoistis ya. Jadi ketika hubungannya tuh kelar nih, kalian kelar eksekusi, dia menghiraukan kamu. Dia menghiraukan kamu di sini. Dia seolah-olah tidak memperhatikan atau memperbaiki kondisi kamu. Mungkin membantu memakaikan pakaian kamu atau tidak. Dia justru mengabaikan itu. Karena apa? Ngejalin hubungan seksual sama kamu ketika dia bosan, ini justru cenderung hanya melampiaskan dari hasratnya doang. Hubungan percintaan ketika kelar itu harus ada sebuah komunikasi. Bagaimana dia ngejalin sebuah hubungannya. Kalau misalkan kelar harus memperhatikan itu semua ya. Kalau misalkan dia bosan, dia itu justru akan kasar dan kemudian selesai ya udah hilang begitu saja. Jadi kamu ngerasa bahwa feel-nya kamu tuh nggak dapat sama dia. Ada kartu Four of Fire ya. Hubungannya tuh membosankan banget ya sahabat kebahagiaan. Jadi kesan malam terindah kamu bersama dia ini justru tidak memberikan sebuah kesan yang positif ya.
Justru kamu tuh kayak ngerasa bahwa kamu yang hanya melayani dia saja, tapi kamu tidak dilayani di sini. Ya, mungkin kamu hanya mencoba untuk rimming dengan dia. Kamu hanya mencoba untuk melakukan sebuah hal yang mungkin sifatnya adalah mempermainkan alatnya dia di sini. Karena Kevin melihat bahwa kamu itu hanya melayani saja. Dia itu seolah-olah tidak melayani kamu, atau mungkin juga memperlakukan diri kamu di bagian-bagian yang sensitif. Dia hanya pasrah saja. Egois di sini. Hanya kamu saja yang melayani dia di sini. Kevin melihat memang kebosanannya dia memang ketika ngejalin hubungan seksual sama kamu. Dia itu hanya pengen dilayani doang. Kalau biasanya mungkin kamu ngerasa bahwa dia bisa ngelayanin kamu. Dia bisa memberikan sebuah sentuhan yang membuat kamu itu merasa klimak. Tapi ketika dia bosan, dia pasif banget ya sahabat kebahagiaan, dan bahkan terkesan memaksa di sini ya. Kalian bisa lihat ya untuk simbol gambarnya di sini ada energi feminim yang dijilati bagian sensitifnya di sini, dan dia seperti pasrah saja. Apakah dia bisa memberikan sebuah sentuhan yang sama atau tidak? Jawabannya lebih ke tidak ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Di sini ada kartu Knight of Water ya. Knight of Water, oke. Sangat melankolis sih. Kevin lihatnya orang ini memang sangat melankolis sekali. Ketika rasa bosannya nih hadir ya, tapi gairah seksualnya ada. Hal-hal yang bersifat dari segi emosional ini berbahaya juga ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu itu tidak memperbaiki ini semua, dia ini bisa melakukan hubungan alternatif lain ya. Karena kartu Knight of Water ini terkoneksi juga di kartu The Carrier. Dia bisa melakukan hubungan alternatif dengan orang yang merasa bahwa dia patut untuk memberikan gairahnya. Kalau misalkan kamu terjalin sebuah cinta yang bersegi-segi cukup banyak sama dia, tapi dia bosan sama kamu, dia justru akan ngelakuin ini ke cinta seginya dia. Knight of Water adalah elemen air, di mana energi kesatria itu akan selalu membuat dia itu cari mana sih yang bisa membuat dia itu nyaman. Kalau misalnya kamu nggak bisa membuat dia nyaman, dia bisa lari ke orang lain ya, sahabat kebahagiaan. Tentang gaya bercintanya dia, apalagi yang Kevin lihat di sini. Ada kartu Seek of Earth di sini. Untuk energi kartu Seek of Earth memang butuh sekali timbal balik ya. Timbal balik dalam artian antara melayani dan dilayani. Orang ini memang sangat identik ya. Ketika dia bosan, dia itu gak mau ngelayanin kamu. Dia gak mau layanin kamu, dan cenderung hanya kamu saja yang bergairah sama dia. Ini adalah energi keegoisan ya. Ketika kamu sedang bergairah, tapi dia tidak bergairah dan justru bosan sama kamu, hanya kamu saja yang seolah-olah memberikan sebuah pelayanan kepada dia. Dia memang ada energi pasif di sini, dan ya hanya pasrah saja, disuruh mungkin untuk bercinta dengan kamu, untuk bisa menyentuh bagian sensitif kamu di sini. Dia terkesan nggak mau, terkesan ekspresinya itu mengabaikan, sehingga membuat kamu ngerasa bahwa kok gini banget sih. Oke, kok feel-nya itu jadi nggak dapet, moodnya itu langsung hilang seketika ya. Tentang gaya bercintanya dia, dan terkesan malu-malu ya sahabat kebahagiaan, dan bahkan dia cenderung memilih untuk menutupi bagian-bagian yang menurut kamu itu adalah bagian yang membuat kamu bergairah ya. Kevin melihatnya di kartu Queen of Water di sini, memang dia nggak mau bagian sensitifnya itu dipegang sama kamu. Ketika dia bosan sama kamu, dan dia bahkan terkesan menolak ya sahabat kebahagiaan. Bisa kalian lihat untuk simbolnya di sini ada energi feminim yang menutupi bagian auratnya dia di sini ya. Jadi gambarnya memang ekstrim di sini. Ini dikhususkan untuk kalian yang sudah dewasa ya. Selanjutnya ada energi apa lagi? Ada kartu Seek of Fire ya. Ternyata memang butuh sekali pujian. Ngejalin hubungan seperti ini dia bosan. Kalau kamu gak muji, otomatis kamu akan bakalan ditolak ya. Bagaimana kamu bisa memuji dia? Ini tergantung sahabat kebahagiaan, ini kondisinya seperti apa. Apakah permasalahan ini berkaitan dari kondisi perasaan? Kalau perasaannya kalian tuh banyak sekali tekanan dari segi perasaan, dia terkesan sangat memaksa. Satu-satunya cara untuk bisa meningkatkan gairahnya dia adalah dengan kamu itu meminta maaf duluan, kemudian kamu benar-benar memberikan sebuah pujian sama dia, mengakui bahwa ini adalah sebuah kesalahanku, dan
Ayo kita ngejalin hubungan batinnya di sini dengan perasaan. Orang ini memang layak dilayani sih ketika dia bosan. Tapi kalau misalkan hubungannya kamu males ngelayanin dia tapi lagi bergairah, justru tidak akan mendapatkan kesan apapun. Oke, selanjutnya ada energi apa? Gaya bercintanya dia. Wow. Ini banyak banget loh sahabat kebahagiaan, kartu bernomor 6 ya. Kartu bernomor 6. 6 di dalam numerologi tarot ini memiliki makna tentang transisi, dan ini adalah kartunya adalah Six of Water. Ya, imajinasinya dia justru ketika dia bosan, dia mengimajinasikan masa lalu. Ini berbahaya loh sahabat kebahagiaan. Ngejalin hubungan seperti ini harus ada sebuah keseimbangan. Ketika kamu bosan atau dia lagi bosan tapi lagi bergairah, ya memang harus bisa mengerti satu sama lain. Tapi terkadang energi maskulin itu tuh tergantung dari mood. Ketika femininnya lagi bergairah, maskulinnya lagi bosan untuk melakukan itu, justru dia akan lebih pasif. Dan dia tidak lagi memiliki sebuah feel. Maka langkah baiknya biar dia itu tidak memikirkan masa lalunya atau apa, cobalah untuk membuat komunikasi di sini, terutama komunikasi yang membahas tentang masa lalu antara kamu dengan pasangan kamu di sini. Kalau kalian membahas komunikasi yaitu dari masa lalu, bernostalgia di sini bersama pasangan kamu, dia akan memiliki feel lagi, emosionalnya dia itu akan tumbuh lagi. Karena Kevin melihat memang jangan sampai ya dia itu ngejalin hubungan sama kamu, hubungan bercinta, tapi dia bosan, dia justru membayangkan orang lain. Ini berbahaya. Kalau misalkan kondisinya dia lagi bosan nih, tapi kamu lagi on fire banget, coba komunikasi dia, bahas tentang dulu sayang, kamu inget gak waktu kita bulan madu pertama, aku tuh malu-malu banget sama kamu, gini-gini. Bahas komunikasi di situ. Bahas tentang hal yang sifatnya adalah intim ya bersama pasangan kamu, dan kamu ceritakan dan puji dia dengan suasana yang membangkitkan gairahnya dia di situ, bahwa dulu kamu itu jago banget, aku tuh sampai kewalahan gini-gini. Tingkatkanlah kepercayaannya diri dia ketika kamu ini memiliki sebuah pengalaman yang pernah terjalin di masa lalu sama dia, terutama dalam ranah seksual ya. Jika kamu tidak melakukan itu, dia ini justru memaksakan diri ngejalin hubungan sama kamu, hubungan seksual, dia membayangkan masa lalunya. Lebih baik kamu alihkan masa lalunya dia yang dia bayangkan itu menjadi masa lalu kamu dan dia ketika pertama kali mengeksekusi. Oke. Selanjutnya ada kartu King of Water. Wah. Ini kita udah bertemu King of Water. Di sini, ini adalah kartu King of Air ya. King of Air. King of Air ini berkaitan juga dari segi emosionalnya, dia cenderung kaku dan dingin ya sahabat kebahagiaan. Kalian bisa lihat loh, di sini di kartu Queen of Water dia menutupi bagian sensitifnya dia. Dan ini juga sama, dia menutupi bagian sensitifnya dia dan terkesan males, terkesan dingin. Ekspresinya juga dia tidak bisa menampilkan ekspresi kepuasan di sini. Jadi istilahnya memang ketika hubungan kalian selesai di sini dalam ranah bercinta, dia terkesan cuek. Terkesan cuek, tidak mempedulikan kamu beres-beres atau membersihkan tempat tidur kamu di sini. Dia terkesan bodoh amat. Dan ini akan membuat kamu menjadi perasa bahwa kok gini banget ya, kok dia kayak nggak hargain banget ya. Oke. Selanjutnya ada kartu The Fool. Menjadi dia itu seenaknya sendiri ya sahabat kebahagiaan. Dia seenaknya sendiri. Dan di kartu The Fool ini memang yang Kevin lihat untuk energi kartu manaranya lebih condong ke ranah masturbasi ya. Masturbasinya artinya dia lebih melakukan solo karir di sini ya. Ketika dia bosan, menolak, atau mungkin juga ketika dia bergairah tapi bosan sama kamu, dia bisa melakukan masturbasi di sini dengan cara onani secara sendiri. Dan ini mungkin akan menjadi sebuah kebiasaannya dia ketika ngejalin hubungan sama kamu. Gairahnya dia lagi naik nih, tapi bosan, gairahnya nggak ke kamu, dia bisa melakukan hal tersebut. Dan lebih baik sahabat kebahagiaan, cobalah untuk bisa berkomunikasi lagi, perbaiki itu semua. Jangan sampai nanti dia itu males sama kamu, gairahnya itu menurun sama kamu. Maka langkah baiknya, sarannya di sini di kartu Six of Water adalah membangun lagi kepercayaan diri bahwa aku sama kamu tuh pernah ya, aku itu kewalahan sama kamu karena kamu itu bertenaga banget. Puji dia.
bangkitkan gairahnya dia agar dia merasa bahwa termotivasi lagi, memiliki kepercayaan diri lagi terhadap hubungan percintaan sama kamu ya, terutama dalam hubungan suami istri di sini. Oke, ketika dia bosan ternyata ada energi, dia bisa berpikir untuk mengimajinasikan masa lalunya, dia bisa menjalin hubungan alternatif, dan bahkan ada ketika dia bosan sama kamu, dia memilih untuk solo karir di sini. Bagaimana kendalinya ini ada di sahabat kebahagiaan ya, jangan sampai dia itu kehilangan arah atau belok ya. Kalau misalkan dia udah belok, ini berbahaya terutama dalam ranah hubungan seksual. Oke, terkait itu semua ada energi zodiak apa saja yang hadir pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada energinya Aries. Lalu di sini ada kartu Pisces, ini juga masih sama Pisces, ada kartu Ace of Water. Ace of Water ini elemen air ya. Elemen air ini juga ada di Pisces, Cancer, Scorpio. Lalu selanjutnya di sini masuk ke energinya Scorpio juga, Virgo ya. Di kartu Hermit ada Virgo di sini. Selanjutnya di sini ada Pisces. Waduh, Pisces banyak banget nih. Jangan sampai untuk kamu atau dia yang zodiaknya Pisces ini menjadi bosan ya. Kalau bosan dia bisa mengimajinasikan hal lain ya. Selanjutnya The Chariot ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini ada kartu Five of Fire ini masuk ke energinya Leo. Ini gampang banget dibaca ya karena di sini ada esoteriknya, ada simbol zodiaknya ya. Lalu selanjutnya di sini ada Scorpio, ada Aquarius juga. Lalu The Fool ini masuk ke energinya Aquarius, hadir di sini. Ada kartu The Star masuk ke energinya Aquarius, hadir. Aquarius ini dominan lagi nih. Ada kartu Four of Fire ini masuk ke energinya Aries. Ada kartu Knight of Water. Untuk kartu Knight of Water ini terkuatnya adalah elemen air ya, elemen air ya sahabat kebahagiaan, dan jangan sampai membuat dia yang berelemen air ini kehilangan minat sama kamu. Ini bisa dia bisa kamu ya. Terkuatnya ini Knight of Water-nya adalah Pisces ya. Pisces dekan pertama, dekan kedua juga ada transisinya dari Aquarius sebagai Aquarius dekan ketiga. Pembacaan ini paling kuat itu Pisces. Pisces kamu pelaku utamanya untuk dia atau kamu ya yang berzodiak Pisces. Lalu di sini ada energinya Taurus. Selanjutnya ada energinya Cancer juga, dan yang terakhir di sini ada energinya si Leo. Ini beberapa zodiak yang memiliki gaya bercinta di saat dia lagi bosan sama kamu. Yang dia lakukan adalah seperti ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin, dan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini atau email di bawah ini, nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Kevin tunggu kalian di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.